Kehadiran Realme Narzo 30A diharapkan bisa mengubah stigma sebagian orang yang menganggap smartphone kelas entry level hanya bisa main game pas-pasan. Membawa dapur pacu chipset gaming besutan MediaTek Helio G85, Realme Narzo 30A bakal mengisi jajaran smartphone entry level dengan performa yang powerful. Oke, di video kali ini kita bahas alasan mengapa smartphone ini cocok buat kalian yang suka ngegame dan juga mengulas kualitas kameranya yang terbilang cakep di kelas harganya. Overall, Narzo 30A ini mirip banget spesifikasinya dengan varian Realme sebelumnya Narzo 20, yang membedakan salah satunya dari tampilan dan kombinasi lensa kameranya. Ketika kalian beli HP ini dengan kemasan warna biru berbeda dari biasanya, kalian bakal dapetin SIM ejector, kartu garansi dan buku manual, lalu Realme Narzo 30A, charger yang mendukung 18 watt quick charge, dan terakhir kabel USB Type-C. Alasan pertama dapur pacu yang dipakai Narzo 30A ini memang diperuntukkan buat ngegame banget. Ya, seperti video sebelumnya soal tips beli HP buat ngegame, yang paling utama perlu diperhatikan adalah spesifikasi dapur pacunya, bukan seberapa besar memorinya. Realme Narzo 30A ditenagai prosesor octa-core MediaTek Helio G85 yang dipadukan dengan kartu grafis Mali G52MC2, RAM 4GB dan ROM 64GB. Dites lewat aplikasi Antutu, skor diraih sekitar 206 ribuan. Ya, raihan skor yang cukup banget buat main game 3D saat ini. Kelengkapan sensor, meskipun sensor zeronya hanya sebatas virtual saja, ini lebih mending daripada nggak ada banget. Saat saya tes main game PUBG, di sini secara default settingan grafisnya ada di SD dan framerate di high. Nah, saya setting saja di smooth dengan framerate ultra. Saat di tengah permainan, saya rasa warna dan detail game masih nyaman terlihat. Gameplaynya lancar, diperkirakan stabil sekitaran di atas 30 fps. Ya, terbilang udah lebih dari cukup buat main game ini. Yang kedua soal layar dan desain casing belakang HP-nya, tentu saja ini salah satu yang menambah rasa nyaman saat main game. Narzo 30A punya layar seluas 6,5 inci IPS dengan resolusi SD+, yang punya tingkat peak kecerahan hingga 570 nits. Ya, layarnya ini tajam, jangkauan sudut pandang baik, warna yang dihasilkan pun lebih dalam, dan kecerahan maksimal meski berada di bawah terik matahari. Gak hanya main game saja, buat streaming atau running nonton drakor juga oke banget karena layarnya ini lebar hingga ke tiap sudut. Nah, selain itu yang paling penting, layar ini juga support multitouch hingga 10 sentuhan. Ini berguna banget saat main game biar layar gak bengong saat banyak sentuhan. Ditambah jenis layar ini juga licin banget, jadi enak dan nyaman nge-slide saat main game. Sekarang soal desain casing belakang, saya suka sekali dengan inovasi tekstur dan warna yang dipilih untuk varian ini. Secara nilai estetika, desainnya ini terlihat stylish, warna yang manis, lalu pilihan tekstur polikarbonatnya ini gak licin saat megang, jadi lebih ngegrip banget dan juga dapat meredam suhu panas berlebih hingga lebih nyaman saat main game lebih lama. Oh ya, minim juga loh meninggalkan bekas sidik jari. Lanjut poin ketiga, biar main game lebih lama, tentu saja baterai yang ditanamkan kudu jumbo banget. Nah, sama seperti varian sebelumnya, baterai yang ditanam sebesar 6000 mAh ini lebih dari cukup buat ngegame dan gak perlu khawatir baterai cepet habis. Selain itu juga yang paling penting punya fitur quick charge 18 watt, biar ngecasnya bentar saja langsung bisa main game lagi. Berikutnya yang keempat, biar main game makin asik, Realme Narzo 30A ini punya mode game space, dimana fitur ini paling berguna banget biar kalian tetap fokus saat main game, terbebas dari notifikasi pesan masuk atau pop-up aplikasi, tinggal di blok saja. Bahkan kalau mau rekam gameplay, screenshot pas main game, cek FPS bisa diatur juga di sini. Yang terakhir, sebagai pelengkap, Narzo 30A ini dibekali sistem keamanan sensor fingerprint yang responsif dan akurat, tentu saja menghindari ada si kepo mainin game di HP kalian. Lalu ruang SIM card Narzo 30A ini sudah pakai triple slot, jadi bebas banget buat kalian yang pakai dual SIM pengen nambah external memory, yang bisa jadi karena terlalu banyak data foto atau video, tinggal pindahkan saja ke memori eksternal, langsung bebas lagi deh isi game baru kalian. By the way, ngomongin soal foto dan video, sekilas desain kamera belakangnya ini dari kejauhan memang terlihat seperti Realme Narzo 20, tapi kalau diteliti lebih dekat, di sini hanya ada dua kamera belakang saja dengan konfigurasi 13 megapiksel lensa utama aperture f2.2 yang sudah cukup wide dan 2 megapiksel lensa black and white aperture f2.4. Sisanya LED flash dan tulisan AI dalam lingkaran.
Lalu untuk kamera selfie tersemat 8 megapiksel aperture f2.0. Sebagus apapun, sejelek apapun sebuah lensa kamera akan lebih maksimal dengan hasil tuning atau racikan dan fitur kamera yang ada di sistem HP tersebut. Nah, Realme ini salah satu yang bisa banget tuning atau ngeracik aplikasi kamera, selalu menghadirkan fitur yang bikin hasil kameranya maksimal seperti fitur SDR, chroma boost, dan ada mode malam. Nah, ketiga fitur ini selalu saya pakai. Kalau kalian cek di aplikasinya juga bisa ditemukan fitur portrait, beauty, dan yang terbaru di mode malam ada filter modern gold, cyberpunk, dan flamingo. Lalu seterusnya ada Google Lens, mode pro, slow mo, dan lainnya. Saat kondisi siang hari ternyata di luar ekspektasi, warna yang dihasilkan begitu tajam, natural meski temperatur sedikit sejuk di sini. Detail awan terlihat, penangkapan objek bergerak tidak ngeblur meski saya pakai fitur SDR. Dengan kata lain, fitur SDR ini mampu bekerja cepat jika kondisi siang hari atau banyak cahaya. Nah, kalau yang suka temperatur hangat, dynamic range yang lebih glowing, bisa coba deh chroma boost. Di sini saya bandingkan dengan mode normalnya. Untuk foto-foto dekat seperti ini lumayan lah dapat bokehnya, warnanya all out, vibran banget, dan agak susah kalau ngandelin fitur potretnya karena maskingnya masih kurang cakep. Nah, yang baru nih kalau kondisi sudah gelap, saya saranin mending pakai mode malam saja karena hasilnya lebih detail, warnanya lebih kuat, tidak pucat, meski harus nunggu 3 detik jika keadaannya gelap banget. Tapi penantian itu terbalas dengan hasil fotonya yang lebih baik dibanding mode biasa. Tapi bukan berarti mode biasa jelek banget, ini sih masih terbilang oke. Cuma kalau ada mode ini kenapa nggak dipakai saja? Selanjutnya, nah ini 3 filter yang bikin HP ini makin cakep saat foto-foto malam hari. Kalau saya sih suka filter cyberpunk, berasa lebih hidup dan kekinian. Untuk hasil foto kamera depan, saya rasa sudah cukup wide, detail banget, dan warna natural untuk seukuran lensa berukuran 8 megapiksel. Untuk hasil rekam videonya, kamera belakang dan kamera depannya ini maksimal di Full HD 30 fps. Nah, cakepnya untuk kamera belakang ini udah bisa banget rekam video dengan efek bokeh seperti ini. Paling yang agak kurang, kalau saja ada fitur Electronic Image Stabilization, bakal tambah cakep lagi nih kameranya. Cuma kalau kebagusan gitu, malah Realme seri number jadi saingan deh sama yang ini. Ya, ini adalah video dari kamera depan Realme 30A. Kalau saya lihat di sini visualnya, untuk warnanya tajam sekali ya, cerah. Saat ini jam setengah 8 pagi, cuaca cukup mendung. Dan ini adalah kualitas dari visual dan kualitas audionya seperti ini. Oh ya, untuk resolusinya saya setting di Full HD 30 fps karena mentok di 30 fps. Dan ini adalah kualitas visual dan kualitas audionya. Di suasana malam hari seperti ini, saya lagi di Ciuhok. Ya, ini adalah kualitas visualnya seperti ini. Ini lagi jelek ya, mantap banget. Oke, di penghujung video, Realme Narzo 30A ini meskipun terlahir sebagai HP gaming kelas entry level ala Realme dan sudah terverifikasi oleh Gayaphone memenuhi kriteria HP buat ngegame banget, ternyata hasil foto dari kedua kamera ini patut diperhitungkan karena hasilnya terbilang baik di kelas harganya berkat racikan dan fitur mode pada aplikasi tersebut. So, bukan lagi soal gaming, HP ini sudah masuk paling aman deh di semua lini. Oke, sekian saja. Semoga info tadi bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah Nur pamit. Wassalam.